السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أما بعد، معاشر المسlimin, hadirin dan hadirat yang semoga kita senantiasa berada dalam lindungan, kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebingungan-kebingungan yang terjadi disebabkan oleh satu wabah penyakit dan kebingungan ini terjadinya skala internasional karena wabah ini, virus corona ini atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini sudah masuk dan menjangkiti lebih dari 100 negara, mulai dari negara yang penduduknya berpenduduk beragama atau yang tidak beragama, komunis, mayoritas muslim, mayoritas Kristen, berbagai agama di seluruh negara. Negara-negara itu sudah sebahagian besarnya terjangkiti virus yang kita kenal dengan virus baru. Bahkan kita dengarkan informasi penyebarannya yang cukup pesat, cukup kuat dan juga sangat cepat ya. Lalu hal ini menyebabkan sebahagian orang menjadi panik, bingung, bimbang, khawatir berlebihan. Dan inilah yang insya Allah akan kita coba merenungkan apa langkah-langkah yang seharusnya kita sebagai orang yang beriman lakukan di dalam menghadapi kebingungan-kebingungan sebahagian manusia terkait dengan masalah ini. Kalau santri mungkin tidak begitu bingung karena memang jarang melihat berita ya. Tetapi yang lihat berita tiap hari, semua berita itu menggambarkan tentang kondisi yang mengkhawatirkan, mulai dari pembatasan akses publik di berbagai kota-kota besar termasuk di Jakarta. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang diinstruksikan untuk diliburkan sementara waktu, paling tidak dalam 2 pekan terakhir. Dan juga
kondisi-kondisi yang lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebagaimana kondisi harga-harga sembako, ya. Begitu juga dengan alat-alat yang umumnya digunakan ketika sakit. Orang mulai berebutan, bahkan mulai langka di masyarakat, masker, ya, pencuci tangan dan seterusnya. Ini yang menggambarkan memang terjadi kepanikan pada sebahagian masyarakat kita tentang wabah penyakit yang baru-baru ini atau baru sekira 3 bulan terakhir ini tersebar. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita, apa yang mesti dilakukan oleh orang yang beriman tentang ini? Apakah memang pantas seseorang itu bimbang, bingung, panik, berlebihan, atau ada hal yang harus kita yakini sebagai orang yang beriman? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan renungkan paling tidak tiga hal penting terkait dengan ini. Yang pertama, pegangan orang yang beriman yang menyebabkan mereka menganggap segala hal itu dengan santai, tidak panik berlebihan, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, dan menjalani kehidupannya sebagaimana seharusnya orang yang beriman menjalani kehidupannya. Yang pertama, memperkuat keyakinan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh orang yang beriman ketika berhadapan dengan kepanikan-kepanikan seperti ini. Memperkuat keyakinan tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman meyakini betul bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Segala hal yang berjalan di alam semesta ini, sampai pada jatuhnya sehelai daun, ya, selembar daun dari ranting pohon, itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah diaturkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jauh hari sebelum sesuatu itu terjadi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya dalam surah, dan ini berkaitan dengan ini, sangat banyak ayat yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Qamar ayat ke-49, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengaturkan takdir-takdirnya. Sudah ada jelas ukuran-ukurannya, sudah ada jelas bahagian-bahagian yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, baik itu berkaitan dengan planet-planet, berkaitan dengan angkasa, berkaitan dengan udara, berkaitan dengan bumi, bahkan tidak terkecuali berkaitan dengan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi ini. Semuanya sudah diaturkan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang dibacakan ayat, termasuk ayat-ayat terakhir yang dibacakan oleh Umar bin Khattab ketika ditikam oleh seorang Majusi, ya, Abu Lu'lu' al-Majusi. Umar bin Khattab mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, wa kana amrullahi qadran maqdura, wa kana amrullahi qadran maqdura, bahwa sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah diukur dengan ukuran yang jelas, sudah diukur dengan takdir yang jelas, ditetapkan dengan ukuran-ukuran yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah yang lain, misalnya dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatunya. Bukan hanya diciptakan, Allah menetapkan ketentuan terhadap segala sesuatu yang diciptakannya. Tidak ada yang lepas daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang terlepas daripada keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini sebagai orang yang beriman. Kita melangkah keluar masjid, ke dalam masjid, melangkah untuk belajar, menuntut ilmu, kita melangkah untuk bekerja, semuanya tidak mungkin terjadi, keyakinan orang yang beriman, semuanya tidak mungkin terjadi kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada hal-hal yang buruk yang terjadi, keyakinan yang pertama yang harus kita bangun di dalam hati kita, bahwa kejadian ini tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Di dalam surah Al-Hadid bahkan lebih jelasnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidaklah terjadi musibah di muka bumi ini, baik itu musibah terjadi berupa bencana alam, gempa bumi, tsunami, longsor, likuifaksi, banjir bandang, dan musibah-musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, bahkan juga tidak terjadi itu dalam diri kalian, kecuali apa? Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, min qabli an nabra'aha, bahkan sebelum kejadian itu terjadi sudah jauh hari ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, karena sesungguhnya kejadian-kejadian itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mudah. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keyakinan ini sudah mantap di dalam hati kita, inilah yang kemudian menyebabkan orang beriman itu santai di dalam menyikapi segala sesuatu. Apalagi ketika dia meyakini bahwa orang beriman itu apapun yang menimpanya itu dibawa santai dan dibawa dengan melihat melalui kacamata kebaikan. Dalam hadis yang sering kita renungkan bersama, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair, bahwa semua perkara orang yang beriman itu, kata Nabi, menakjubkan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang menimpanya itu kebaikan. Ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita semua bahwa tertimpa musibah itu bukan kehinaan. Tertimpa keburukan, musibah, bahkan tertimpa penyakit sekalipun, itu bukan kehinaan itu. Jangan dianggap bahwa orang beriman pasti terhindar dari penyakit, tidak juga. Kenapa kita katakan demikian? Sebab banyak yang menyebarkan informasi bahwa kalau kita beriman insya Allah terhindar dari virus, tidak juga. Ya, kenapa saya katakan demikian? Sebab dalam sejarah ketika Syam tertimpa wabah penyakit, lalu kemudian Umar bin Khattab ingin masuk ke situ, lalu dilarang dan dinasihati oleh sebahagian sahabat, maka Umar bin Khattab mengurungkan niatnya, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa ketika terjadi wabah penyakit di satu tempat, jangan masuk ke situ kalau kamu tidak di dalamnya. Maka Umar bin Khattab mengurungkan niatnya, sehingga ketika ada yang mempertanyakan, wahai Umar, kenapa kamu menghindari takdir Allah? Kata Umar, saya menghindari takdir Allah untuk mendatangi takdir Allah yang lainnya. Nah, tercatat dalam sejarah ketika itu bahwa ketika di Syam tertimpa wabah penyakit, salah seorang sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal, juga ikut tertimpa penyakit yang menimpa penduduk Syam kala itu. Ini sahabat yang mulia. Kalau dikatakan bahwa orang beriman pasti tidak mungkin terkena virus, tidak mungkin terkena wabah, tidak mungkin terkena penyakit dan seterusnya, ini sesungguhnya tidak tepat 100%. Oleh karena apa yang menimpa oleh orang yang beriman, oleh Allah bagi orang yang beriman, yang ditimpakan oleh Allah bagi orang yang beriman, baik itu kebaikan ataupun keburukan, bagi orang yang beriman itu adalah kebaikan. Kalau itu adalah kebaikan, nikmat, maka orang yang beriman bersyukur dan dia melihat ini kebaikan.
kalau itu adalah keburukan, musibah misalnya bencana alam atau bencana seperti wabah penyakit tertimpa kepada diri orang yang beriman, dia menganggap ini adalah penghapus dosa dan melihat ini adalah kebaikan, sehingga semua keadaannya adalah kebaikan. Ini yang akan lahir ketika kita meyakini bahwa segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuan Allah jauh sebelum kita diciptakan. Ini yang pertama, bahwa kepanikan-kepanikan yang terjadi di masyarakat kita bagi orang yang beriman itu dibuat santai, ya, dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, oleh karena tidak ada yang terjadi kecuali itu atas izin Allah. Kalau atas izin Allah, berarti bagi orang yang beriman semuanya adalah kebaikan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, langkah yang kita lakukan di dalam menyikapi kepanikan yang terjadi dikarenakan merebaknya coronavirus yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini. Yang kedua, menghadirkan ketakutan yang tepat sasaran. Menghadirkan ketakutan yang tepat sasaran. Tidak boleh juga sama sekali tidak ada takut, karena takut itu, rasa takut itu, sifat takut itu salah satu dari sifatnya orang yang beriman. Al-khauf, al-khasyah, itu semua kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ketakutan. Tetapi persoalannya kemudian kepanikan ini terjadi karena ketakutan kita ini tidak tepat sasaran. Kita takut tapi ketakutan kita ini tidak tepat sasaran. Kenapa? Ketakutan kita terhadap virus corona ini menyebabkan beban pikiran yang berlebihan dalam diri kita. Tidak sedikit orang yang mulai terbebani pikirannya, susah tidur, susah makan karena masalah ini. Semua makanan dilihat sehat, tidak sehat, jangan-jangan makanannya ada virusnya. Begitu mau masuk kamar mandi, jangan-jangan kamar mandinya ada virusnya. Kekhawatiran yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan beban pikiran, atau kekhawatiran kita yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan harga-harga di pasaran jadi naik. Saya tadi membaca informasi hand sanitizer itu, pembersih tangan, ya, yang biasanya dijual misalnya 20.000, 25.000, itu naik drastis jadi 70.000, ada yang jual 100.000, padahal biasanya tidak ada yang memperhatikan itu. Kenapa ini terjadi? Tidak lain karena terjadi kepanikan dan ketakutan yang tidak tepat sasaran. Akhirnya ketakutan ini menyebabkan semakin berlipat ganda kesulitan hidup itu. Barang-barang yang bukan hanya naik harganya tapi langka. Saya dari beberapa hari yang lalu masuk di beberapa toko untuk cari pembersih tangan, itu semuanya habis. Saya dapat informasi katanya harga ini naik, harga itu naik, dan memang terbukti. Harga gula naik, harga minyak mulai naik, dan seterusnya. Ini semua terjadi karena kekhawatiran kita, kepanikan kita, ketakutan kita itu tidak tepat sasaran. Itu lebih dominan kekhawatirannya, ketakutannya kepada virus, kepada wabah penyakit. Bahkan yang lebih parah lagi, ketakutan yang seperti ini membuat kita siap membeli berapapun harganya, yang penting itu demi kesehatan. Banyak orang yang memborong masker, mau berapapun harganya dia beli. Pembersih tangan berapapun harganya dia beli. Bahkan saya lihat status salah seorang teman itu, dia berhasil menjual cairan pencuci tangan itu hampir 1.000 pieces, hampir 1.000 buah dalam satu hari. Bayangkan, berapapun harga dia beli karena kekhawatirannya, ketakutannya kepada penyakit ini. Padahal
kita sudah diajarkan oleh banyak pakar bahwa tingkat kematian pada virus ini itu berkisar 1-3% saja, tidak lebih dari 3%. Dari seluruh jumlah manusia yang terkena atau terjangkit virus corona yang terdata di seluruh dunia, karena ini sudah jadi perhatian besar oleh Badan Kesehatan Dunia ya, yang kita kenal dengan nama WHO itu. Dari presentasi ini yang meninggal dunia itu tidak lebih dari 3%, tidak lebih dari 3%. Sehingga kekhawatiran kita yang berlebihan sesungguhnya tidak tepat sasaran terhadap virus, terhadap sebuah penyakit yang sesungguhnya tidak begitu mengkhawatirkan tingkat kematiannya. Makanya ada seorang ulama yang menulis bahwa tingkat kematian dari virus corona ini hanya 1%, tetapi kekhawatiran kita, ketakutan kita lebih besar daripada ketakutan kita di dalam menghadapi kematian itu sendiri. Ini seharusnya ketakutannya orang beriman itu ketakutannya terhadap kematian dia di saat dia belum siap. Ini harus lebih besar. Ketakutan kita kepada kematian di saat kita belum siap harus lebih besar. Sehingga ulama ini mengatakan manusia takut dengan virus corona yang tingkat kematiannya persentasinya hanya sekira 1%, tetapi tingkat kematian kita setiap saat itu 100%. Kita bisa mati karena terlempar batu misalnya, kita bisa mati karena terpeleset, kita bisa mati karena batuk-batuk, kita bisa mati karena hanya sekedar jalan-jalan ketabrak mobil, kita bisa mati hanya karena demam tinggi, kita bisa mati dengan berbagai kondisi dan keadaan. Karena malaikat maut itu mengintai kita lebih daripada 70 kali satu hari satu malam. Tingkat kematian kita setiap saat itu persentasinya lebih tinggi. Sehingga ini yang seharusnya kita khawatirkan. Kalau kita mati dan kita belum siap dengan kematian itu, kita belum mempersiapkan bekal dengan kematian itu, kita belum mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi apa yang kita lakukan setelah kematian. Ini yang seharusnya kita takutkan. Tapi yaitu rasa-rasanya kita lebih takut dengan virus corona daripada ketakutan kita. Padahal sebelum virus corona ini tersebar, kematian terjadi di sekitar kita setiap saat. Setiap saat, di semua usia, di semua latar belakang pekerjaan, di semua latar belakang pendidikan. Kenapa kita tidak pernah takut? Nanti tiba-tiba corona ini muncul, lalu kita tiba-tiba menjadi khawatir dengan penyakit ini. Kepanikan kita yang seharusnya hadir dalam diri kita adalah kekhawatiran kita ketika nanti terjadi kiamat, lalu kita belum siap. Ini yang kita khawatirkan. Kepanikan yang terjadi ini belum ada apa-apanya dengan kepanikan yang terjadi dalam perkara kiamat. Kita katakan dalam khutbah Jumat yang lalu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Kepanikan yang terjadi hari ini belum ada apa-apanya dengan nanti huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Syai'un azim, kata Allah Subhanahu wa taala, perkara besar. Saking besarnya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu, hari kiamat, kalian akan melihat orang yang sedang menyusui, ibu yang sedang menyusui, dia tinggalkan anaknya yang sedang disusuinya. Gara-gara corona belum ada ibu yang sedang menyusui lalu ditinggalkan anaknya gara-gara takut corona, tidak. Gambaran ini digambarkan oleh Allah karena seorang ibu itu sebagai bentuk gambaran kecintaan yang luar biasa. Banyak ibu yang rela tidak tidur malam, bangun lalu menyusui anaknya.
Banyak ibu yang baru mau makan tidak jadi makan karena dengar anaknya nangis minta ASI. Banyak ibu yang baru mau istirahat duduk-duduk sejenak menjadi kemudian beraktivitas lagi karena anaknya mengharapkan ada asupan ASI yang lebih. Tetapi nanti di hari kiamat kecintaan ini tidak terjadi lagi. Saking paniknya orang yang sedang menyusui, ibu yang menyusui dia tinggalkan anaknya. Orang yang hamil keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian melihat manusia seperti orang yang sedang mabuk, padahal dia tidak sedang mabuk. Tetapi yang membuat dia panik adalah perkara hari kiamat. Bagaimana tidak panik? Kalau melihat matahari terbit dari arah barat, dia sudah meyakini bahwa sudah tertutup pintu taubat. Sudah tertutup pintu taubat. Dia sudah mulai memikirkan dosanya. Dia sudah mulai memikirkan kemaksiatannya yang tidak lagi diterima taubat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepanikan yang seharusnya kita khawatirkan setiap hari. Kita seharusnya lebih takut kepada Allah yang Maha melihat. Maha melihat di saat kita berdusta, Maha melihat di saat kita membuka jilbab bagi wanita muslimah yang tidak berjilbab, Maha melihat di saat kita berghibah, di saat kita berzina, di saat mata kita berzina, di saat mulut kita berzina, di saat tangan dan kaki kita berzina. Allah lihat. Allah Maha melihat di saat kita berburuk sangka kepada orang lain. Allah Maha lihat di saat kita menipu. Allah Maha melihat di saat kita tidak menjalankan salat 5 waktu dengan baik atau bahkan meninggalkan salat. Allah Maha melihat di saat kita mulai menjauh dari Al-Quran. Allah Maha melihat di saat kita mulai memutuskan silaturahim. Ini yang seharusnya kita takuti, bahwa Allah melihat, memantau, mengawasi dan menilai setiap gerak-gerik dan tingkah laku kita. Tidakkah kita khawatir bahwa jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa taala membuat yang dia lihat dalam diri kita menjadi pemberat dari keburukan-keburukan yang akan menjadi alasan kita masuk neraka? Ini yang seharusnya kita khawatirkan. Dan kekhawatiran kita ini disebabkan memang karena kita tidak punya ilmu tentang Allah. Kita tidak punya ilmu cukup tentang kematian. Kita tidak punya ilmu yang cukup tentang hari kiamat, sehingga kita tidak pernah khawatir. Kita khawatir dengan corona karena kita setiap hari diberikan ilmu tentang bahaya penularan corona. Hanya sekedar menyentuh, bersalaman, hanya sekedar bergesekan, hanya sekedar bersentuhan fisik bisa menular. Ilmu ini yang kita dapat setiap hari, sehingga kita kehilangan ketakutan kita yang seharusnya hadir bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kepanikan ini, kebingungan dan kebimbangan ini adalah ikhtiar, usaha. Bagaimana usahanya? Bagi yang sudah sakit berobat. Semua penyakit itu ketentuan Allah, tetapi berobat itu kewajiban kita sebagai makhluk. Berusaha cari obat. Kalau sudah terkena penyakit, yang belum terkena penyakit mencegah. Bagaimana mencegahnya? Ya seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di situ belum ada wabah penyakit, upayakan agar tidak mudah terjangkiti tempat itu. Kita barusan ini mengumumkan ketentuan-ketentuan di pesantren misalnya. Jangan dulu dikunjungi dan jangan dulu keliaran kemana-mana. Itu bahagian.